Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Dwi Hermawan dengan NIM 1124-1035 dari Prodi Informatika Angkatan tahun 2024 dari Institut Teknologi Kalimantan. Pada video kali ini saya bakal membahas tentang rancangan ide startup teknologi sebagai solusi atas permasalahan di mana keamanan siber itu di zaman ini tuh kayak kurang, khususnya di Indonesia. Padahal ini adalah suatu titik yang cukup krusial. Jadi pada kali ini kita bakal ngebahasnya itu di ranah offensive security atau red teaming. Kita masuk ke permasalahan utamanya, di mana transformasi digital di Indonesia ini bergerak cukup cepat. Namun data dari BSSN itu sendiri menyatakan kalau adanya ratusan juta serangan siber atau anomali trafik setiap tahunnya. Nah, masalah yang bakal saya soroti ini adalah kesenjangan keamanan pada dua kendala utamanya, yaitu UMKM digital dan startup yang masih tahap awal. Kenapa? Karena layanan pentest itu saat ini tuh cukup ada dua kendala. Yang pertama itu jasanya mahal, yang kedua sifatnya itu snapshot atau biasanya itu dilakukan cukup jarang, misalnya seperti setahun sekali. Padahal ini tuh adalah suatu hal yang cukup krusial dan harusnya itu diupdate setiap ada kesempatan gitu, entah setiap bulan atau setiap minggu. Akibatnya itu sendiri banyak startup digital itu yang sistem kerentanannya itu masih kurang mampu. Jadi di sini kita bakal ngebahas solusinya untuk menjawab masalah tersebut. Saya bakal ngajuin suatu platform, yaitu Pentest as a Service atau PTAAS. Yaitu kita itu nggak cuma nawarin jasa sekali jalan, tapi kita juga bakal ngasih sebuah platform yang itu menggabungkan kecepatan pemindaian otomatis atau scanning otomatis dengan analisisnya itu manual dari tim kita sendiri. Visi kami itu mendemokratisasikan keamanan siber sebagai keamanan standar tingkat enterprise yang bisa diakses oleh startup dan bisnis berkembang. Target pelanggan kami itu siapa? Kami itu menyasar segmen B2B atau business to business model. Secara spesifiknya itu adalah tech startup yang perusahaan rintisan yang masih berbangun, yang dia itu punya aset digital dan butuh standar keamanan, namun dengan anggaran yang cukup terbatas. Terus yang kedua itu adalah SME atau small medium enterprise, bisnis yang baru beralih ke digital dan dia itu nyimpan data pelanggan, sehingga dia itu biasanya rentan terhadap ransomware atau pencurian data. Kita punya 4 fitur unggulan yang dirancang untuk efisiensi. Yang pertama itu continuous vulnerability scanning. Buat kami itu bakal ngelakuin pemindaian rutin setiap klien melakukan update kode pada aplikasi mereka. Terus yang kedua ada on demand manual pentest, yaitu kalian bisa nge-request pentest manual atau manusia untuk ngelakuin serangan mendalam terhadap fitur spesifik yang dianggap kritis. Yang ketiga itu ada real time scanning, real time report dashboard. Laporan itu sekarang nggak lagi cuma bentuknya PDF. Kita itu nyediain dashboard itu interaktif, dimana developer sama klien itu bisa ngelihat celah keamanan, tingkat resiko, sampai cara memperbaikinya secara langsung. Yang keempat itu one click retest. Setelah developer ngebaikin celahnya, mereka bisa melakukan verifikasi apakah celah tersebut itu sudah benar-benar tertutup. Kita lanjut ke keberlanjutan. Untuk keberlanjutan bisnis, saya bakal menggunakan model subscription based atau SaaS. Jadi beda sama vendor-vendor yang nagihnya itu per proyek, kita bakal nawarin itu biaya langganan. Langganan ini per bulan atau per tahun. Yang dimana ada 3 tier atau 3 tingkatan lah, 3 level. Yang pertama itu ada yang basic untuk pemindaian otomatis secara rutin. Terus yang kedua ada yang pro. Ini termasuk jam kerja manual oleh pentesting dari tim kami. Terus yang ketiga itu ada enterprise, yang dimana ini solusi custom untuk kebutuhan regulasi yang lebih kompleks.
di sistem yang lebih kompleks lah istilahnya. Terus terakhir, apa yang ngebedain kami dengan kompetitor atau konsultasi lainnya? Yang pertama itu kecepatan. Kami itu menawarkan laporan yang bisa diakses secara real time. Nggak perlu nunggu berminggu-minggu atau per bulan untuk ngebuat laporan akhirnya itu. Terus yang kedua ada cost efisiensi. Kita itu mengotomatisasi tugas-tugas dasarnya itu berulang. Kita bisa nekan biaya operasional dari situ, sehingga harga langganan itu bisa jauh lebih murah dibanding nyawa konsultan per projectnya. Terus yang ketiga, integration. Platform kita itu dirancang untuk terintegrasi langsung dengan workflow dari developer itu sendiri, kayak GitHub. Kita itu jadiin keamanan itu sebagai bagian lah dari proses pengembangan, bukan penghambat. Yang terakhir, keamanan siber itu bukan lagi hal yang sulit lah untuk dicapai, melainkan itu adalah suatu kebutuhan pokok di era digital saat ini. Jadi kami itu memastikan kalau setiap bisnis sekecil apapun itu bisa layak lah mempunyai pertahanan yang bagus dari ancaman siber itu sendiri. Sekian itu ide pemaparan startup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.